Hai sobat semua, selamat datang di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan mengulas alur cerita drama Legend of the Blue Sea. Drama ini menceritakan kisah cinta antara Putri Duyung dengan si penipu ulung. Namun di episode ini, saya akan mengulas awal kisah cinta mereka pertama kali sebelum mereka terlahir kembali. Oke sobat, yuk kita simak ceritanya. Kisah ini berawal pada bulan Agustus 1586, di mana pada saat itu sebuah perkampungan yang terletak di pinggir laut dilanda badai topan yang mengakibatkan rumah porak-poranda dan air laut meluap ke daratan. Setelah badai berhenti, para penduduk sibuk membersihkan rumah, dan ada juga yang memungut ikan di pantai. Ketika mereka memungut ikan yang berserakan di pantai, salah satu dari mereka mendengar suara dari dalam gua. Ternyata itu adalah suara Putri Duyung yang terdampar karena badai. Setelah mereka membawanya, mereka melaporkannya pada ketua di desa itu, yaitu Mr. Yang. Namun ketika ia akan memegangnya, mereka melarangnya karena menurut cerita, orang yang memegang Putri Duyung bisa hilang ingatan dan gila. Dan ternyata penemuan Putri Duyung itu bertepatan dengan kedatangan pejabat kerajaan yang baru dilantik ke desa itu. Namanya Damryung. Ia merupakan perwakilan kerajaan di desa itu. Ketika Mr. Yang mengadakan jamuan, ia bercerita tentang Putri Duyung yang ditemukan warganya. Dan tak lama kemudian, ia memperlihatkan Putri Duyung itu pada Damryung. Ketika melihat Putri Duyung itu, Damryung merasa ada sesuatu yang aneh, dan kemudian ia turun untuk mendekat. Dan kemudian ia bertanya, apa yang akan dilakukan Mr. Yang pada Putri Duyung itu. Mr. Yang mengatakan bahwa ia akan membunuh Putri Duyung itu. Karena tak setuju dengan rencana Mr. Yang, Damryung mengatakan bahwa ia mengetahui kalau Mr. Yang menyuap pejabat dan menarik pajak lebih tinggi pada nelayan. Jika ia dilaporkan pada raja, maka ia akan dihukum mati. Mendengar itu, Mr. Yang ketakutan dan mengatakan bahwa ia akan menuruti apa saja permintaan Damryung. Lalu Damryung membawa Putri Duyung itu dan melepaskannya kembali ke laut. Setelah lama dari kejadian itu, suatu malam, Damryung dan anak-anak desa itu menerbangkan lampion di pinggir pantai. Namun ada satu lampion yang terbang ke arah lain. Melihat itu, Damryung mengejarnya dan ia melihat lampion itu jatuh di pinggir pantai. Namun ia sangat kaget ternyata di balik lampion itu adalah Putri Duyung yang ia selamatkan. Bahkan ia lebih kaget lagi ketika Putri Duyung itu bicara padanya. Damryung bertanya, apakah mereka bisa bertemu lagi? Putri Duyung itu mengatakan jika ingin bertemu dengannya, maka Damryung harus menerbangkan lampion di atas laut. Dan pada suatu malam, Putri Duyung itu melihat lampion berterbangan di atas laut. Ia muncul ke permukaan, dan tak lama kemudian, ia melihat orang yang menyelamatkannya mendekat ke arahnya. Dan kemudian, Damryung menanyakan nama Putri Duyung itu. Putri Duyung itu mengatakan namanya Saiwa. Putri Duyung itu mengatakan bahwa nama itu adalah nama pemberian seseorang padanya. Ternyata dahulu ada seorang anak yang bermain ke laut dan tenggelam. Lalu ia menyelamatkan anak itu. Sesampainya di pantai, anak itu mengatakan bahwa namanya Damryung. Dan karena ia hanya diam, ketika Damryung menanyakan namanya, maka Damryung menamainya dengan Saiwa. Damryung sangat senang bermain dengan Saiwa, dan mereka sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama sehingga mereka tumbuh remaja. Suatu ketika,
Damryung mengatakan bahwa ia akan dipilihkan calon pengantin oleh ayahnya, dan ia akan menikah. Damryung mengatakan bahwa ia tak ingin bersama perempuan lain, ia hanya ingin bersama Putri Duyung itu. Dan pada malam pertama pernikahannya, ia meninggalkan istrinya dan menunggang kudanya selama beberapa hari, hanya untuk menemui Saiwa di laut. Setibanya di pantai, ia langsung menceburkan dirinya ke laut. Meskipun ia tak pandai berenang, tapi ia yakin bahwa Putri Duyung itu akan menyelamatkannya. Namun ia tak tahu, jika ia dicium Putri Duyung itu, maka ingatannya tentang Putri Duyung itu akan hilang. Dan benar saja, Putri Duyung itu datang dan menciumnya, sehingga ketika ia tersadar di pantai, ia tak ingat apa-apa. Mendengar cerita itu, Damryung merasakan bahwa cerita itu mirip dengan apa yang ia alami. Dan ternyata benar, anak itu memang Damryung yang sekarang. Mr. Yang menyusun rencana untuk menyebarkan rumor bencana akan datang karena kedatangan Putri Duyung. Dengan begitu, penduduk akan menangkap Putri Duyung. Damryung sudah mengetahui berita itu, namun ia harus menemui Saiwa karena mereka pernah berjanji akan bertemu pada waktu salju pertama turun di bulan itu. Ketika Saiwa menunggu Damryung, ternyata anak buah Mr. Yang datang untuk membunuhnya. Namun, Damryung datang untuk menyelamatkan Saiwa. Setelah berhasil kabur, Damryung membawa Saiwa ke kantornya. Dan ternyata anak buah Mr. Yang mengetahuinya dan melaporkannya pada Mr. Yang. Keesokan harinya, seseorang ditemukan tewas di pantai, dan kematian itu dikaitkan Mr. Yang dengan kutukan Putri Duyung yang rumornya telah mereka sebarkan. Ketika Damryung berada di pantai, selir Mr. Yang membawa rombongan ke kantor Damryung untuk menangkap Saiwa. Namun teman Damryung membawa Saiwa keluar lewat pintu belakang dan membawanya bersembunyi di gua. Ia mengatakan agar Saiwa menunggu di sana karena ia akan menjemput Damryung. Namun naas, dalam perjalanan ia bertemu dengan anak buah Mr. Yang. Karena dikejar dan terdesak, akhirnya ia jatuh ke jurang. Damryung yang melihat kantornya berantakan dan Saiwa tidak ada di sana, akhirnya mencari Saiwa hingga malam hari. Ia terus mencari dan akhirnya ia menemukan temannya berada di bawah jurang. Sementara itu, Saiwa masih menunggu di dalam gua dan tak lama kemudian anak buah Mr. Yang menemukannya. Anak buah Damryung menangkap selir Mr. Yang untuk menanyakan keberadaan Saiwa. Ternyata ia menyekap Saiwa di gudang untuk diambil air matanya agar menjadi mutiara. Melihat itu, Damryung sangat marah dan menghamburkan mutiara itu, dan tak lama kemudian ia membawa Saiwa pergi. Setelah Saiwa sadar, ia mengatakan bahwa ia akan kembali ke laut demi kehidupan mereka masing-masing. Mendengar itu, Damryung sangat sedih dan ia meminta agar Saiwa tidak menghapus ingatannya seperti dulu sewaktu pertama kali mereka bertemu. Ia rela menanggung penderitaan akan kerinduan, meskipun tak lagi bersama Saiwa. Setelah kepergian Saiwa, ternyata Mr. Yang memfitnah Damryung, sehingga ia dijemput oleh pengawal kerajaan. Sedangkan Mr. Yang dan anak buahnya menerbangkan lampion di atas laut untuk memancing Saiwa muncul. Melihat itu, Saiwa ke permukaan karena ia mengira itu adalah Damryung, dan anak buah Mr. Yang berusaha menangkapnya dengan jaring. Bahkan mereka berhasil melukainya dengan anak panah. Sedangkan Damryung merasa khawatir ketika melihat lampion berterbangan. Lalu Damryung meminta agar perahu mereka diputar menuju lampion itu. Dan saat itu, anak buah Mr. Yang sedang menghujani Saiwa dengan anak panah. Melihat itu, Damryung melompat ke perahu Mr. Yang dan melakukan perlawanan. Namun tiba-tiba seseorang memukul kepalanya sehingga ia terjatuh.
Mengetahui Damryung terluka, Saiwa berusaha ke permukaan. Ketika Mr. Yang akan melemparkan tombaknya, dengan cepat Damryung melompat dan memeluk Saiwa untuk melindunginya. Namun naas, tombak Mr. Yang menembus tubuh mereka berdua. Saiwa yang melihat Damryung sudah tak bernapas, memeluk kekasihnya itu dan akhirnya mereka berdua tewas. Lalu di kehidupan selanjutnya, mereka akan bertemu dan bersama lagi. Namun cerita selanjutnya akan terjadi di zaman modern. Ikuti terus cerita ini dan sampai jumpa.